Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua akan bahas tentang salah satu event airdrop yang sedang ramai dibicarakan, yaitu Binance Alpha. Dan gua sangat yakin tidak semua orang mengerti bagaimana cara mengerjakan ataupun menggarap event airdrop Binance Alpha. Jadi apa itu Binance Alpha? Binance Alpha merupakan gerbang untuk menemukan proyek tahap awal yang membentuk masa depan ekosistem cryptocurrency, yang disusun melalui keahlian industri Binance. Token yang ditampilkan di Binance Alpha menunjukkan minat community yang kuat, peningkatan perhatian, dan juga keselarasan dengan tren market. Dan menurut gua, Binance Alpha merupakan satu-satunya produk tercuan Binance dibandingkan dengan beberapa produk ataupun event-event Binance lainnya, seperti event Launchpool, Launchpad, Binance Mega Drop, dan Binance Holder Drop. Mengapa demikian? Karena jika kalian mengikuti event-event selain Binance Alpha, maka kalian harus bersaing dengan orang-orang yang memiliki modal cukup besar. Semakin besar modal kalian, maka semakin besar pula cuannya. Begitupun sebaliknya, semakin minim modal kalian, maka cuan pun tak berarti. Tetapi di Binance Alpha, kalian bisa memulai dengan modal minimum, bahkan dengan $2 sekalipun, namun bisa menghasilkan cuan yang setara dengan para pemodal besar. Dan dalam video ini, gue akan bahas secara detail 3 pilar utama tentang Binance Alpha. Pertama, Binance Alpha Point. Kedua, kriteria eligible. Dan yang terakhir, cara mendapatkan poin Alpha. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, pertama gue akan bahas tentang Binance Alpha Point. Dan di sini tersedia 9 poin, namun gue hanya membahas dari poin-poin penting, seperti di poin pertama, kedua, keempat, kelima, dan yang keenam. Jadi untuk di poin yang pertama, apa itu Binance Alpha Point? Jadi Binance Alpha Point merupakan sistem penilaian yang dirancang untuk mengevaluasi aktivitas pengguna dalam ekosistem Binance Alpha dan juga Binance Wallet yang menentukan kelayakan pengguna untuk sebuah campaign, seperti partisipasi token generation event ataupun TGE dan airdrop token Alpha. Kemudian di poin yang kedua, apa saja token Binance Alpha? Jadi token Binance Alpha mengacu pada token yang ditampilkan di bawah bagian Binance Alpha, di bawah Binance Exchange, dan juga Binance Wallet. Binance Alpha telah diumumkan ataupun diperkenalkan pada tanggal 17 bulan Desember tahun 2024, yang merupakan sebagai platform yang dirancang untuk menyoroti proyek tahap awal dengan potensi untuk tumbuh dalam ekosistem Web3. Dan beberapa token yang disorot di dalam Binance Alpha dapat dipertimbangkan untuk didaftarkan di dalam bursa Binance. Nah, jadi secara kesimpulan, dalam poin pertama dan juga poin yang kedua, untuk di poin yang pertama, Binance Alpha Point merupakan sebuah parameter ataupun penilaian dalam aktivitas pengguna yang menentukan kelayakan apakah seorang pengguna berhak menerima airdrop atau tidak. Jadi intinya, poin Alpha merupakan poin kunci untuk menerima airdrop. Semakin banyak Alpha Points yang kalian miliki, maka akan semakin besar peluang kalian untuk menerima token airdrop. Kemudian di poin yang kedua, untuk token Binance Alpha belum secara resmi terdaftar di dalam Binance Exchange. Tetapi kedepannya, token-token Alpha yang memiliki potensi ataupun pertumbuhan yang secara eksponensial bisa memiliki peluang untuk terdaftar di dalam spot market Binance. Meskipun untuk saat ini tidak ada jaminan sedikit pun. Karena untuk saat ini, secara mayoritas, token-token yang terdapat di dalam fitur Binance Alpha merupakan meme coin yang memiliki volatilitas harga sangat tinggi. Artinya, kalian perlu hati-hati ketika melakukan pembelian dari salah satu token yang terdapat di dalam fitur Binance Alpha. Kemudian di poin yang keempat, bagaimana cara menghitung Binance Alpha Point? Dan di sini terdapat 2 poin, pertama poin saldo dan yang kedua poin volume. Jadi untuk poin saldo, total aset yang dimiliki di Binance Exchange maupun Binance Wallet yang terbatas pada token dan juga token Binance Alpha yang hanya tersedia di pasar spot Binance. Token apapun yang tidak didukung dalam perdagangan Binance Spot ataupun Alpha, seperti token LSD, tidak dianggap sebagai aset yang eligible. Kemudian poin volume pembelian token Alpha melalui Binance Exchange maupun Binance Wallet akan diakumulasi. Kemudian menjual token Alpha tidak akan mempengaruhi poin. Dan total poin Binance Alpha Anda sama dengan jumlah poin harian Anda yang menggabungkan poin saldo dan juga poin volume perdagangan selama 15 hari terakhir. Nah, jadi secara kesimpulan, dalam poin yang keempat, bagaimana cara menghitung Binance Alpha Point? Pertama, tentang poin saldo. Jadi dengan kalian memiliki aset balance baik di dalam Binance Exchange, Binance Alpha, dan juga Binance Wallet, kalian akan diberikan poin. Tetapi tergantung dari value aset yang kalian miliki, semakin besar aset yang kalian miliki, maka akan semakin besar poin yang diberikan setiap hari.
Kemudian yang kedua, poin volume perdagangan. Jadi volume pembelian itu akan dihitung dan juga diberikan points. Dan itu akan diakumulasi baik kalian melakukan pembelian token-token alpha di dalam Binance Exchange maupun di dalam Binance Web3 Wallet. Terkecuali dalam tindakan penjualan token alpha, itu tidak akan mempengaruhi poin. Meskipun kalian melakukan penjualan dengan jumlah $500, $1.000, bahkan mungkin 10.000 US dollar. Jadi poin yang akan diberikan ataupun poin yang akan dihitung hanya dalam tindakan melakukan pembelian token alpha. Kemudian di poin yang kelima, bagaimana cara menghitung poin saldo. Jadi poin saldo pengguna akan dihitung berdasarkan tingkatan yang didasarkan pada saldo aset gabungan, baik di dalam Binance Exchange, Binance Alpha, dan juga Binance Web3 Wallet. Dan di sini terdapat 4 tingkatan. Untuk tingkatan pertama, 100 hingga 1000 US dollar, maka kalian berhak untuk mendapatkan 1 poin per hari. Kemudian di poin yang kedua, 1000 hingga 10 ribuan US dollar, maka kalian berhak untuk menerima 2 poin per hari. Dan di poin yang ketiga, 10.000 hingga 100 ribuan US dollar, maka kalian berhak untuk menerima 3 poin per hari. Dan 100 ribuan US dollar ke atas, maka kalian berhak untuk menerima 4 poin per hari. Jadi cara perhitungan poin saldo, kalian tidak perlu melakukan tindakan apapun, misalnya seperti melakukan perdagangan. Intinya, kalian cukup menyimpan aset di dalam Binance Exchange, Binance Alpha, ataupun Binance Wallet. Kalian akan diberikan poin per hari. Kemudian yang terakhir, kita akan bahas tentang bagaimana cara menghitung poin volume. Poin volume Anda didasarkan pada volume pembelian aset gabungan token alpha di bursa Binance dan juga wallet Web3 Binance. Semisal di sini, dengan 2 US dollar, kalian melakukan pembelian token alpha, maka kalian berhak mendapatkan 1 poin. Kemudian 4 dolar, kalian akan diberikan 2 poin. 8 US dollar, kalian akan diberikan 3 poin. 16 US dollar, kalian akan diberikan 4 poin. Dan 32 US dollar, kalian akan diberikan 5 poin. Dengan catatan, Anda akan mendapatkan 1 poin tambahan untuk setiap penggandaan volume pembelian Anda. Misalnya, 64 US dollar, kalian akan diberikan 6 poin. Namun dengan kalian melakukan perdagangan dengan 128 US dollar, artinya kalian akan diberikan 7 poin. Jadi poin volume ini, kalian akan diberikan 1 poin tambahan dengan 2 kali lipat dari volume pembelian kalian sebelumnya. Jadi dari kedua cara mendapatkan poin alpha, menurut gua, cara yang paling worth it untuk mengumpulkan lebih banyak poin alpha adalah dengan melakukan pembelian ataupun perdagangan token alpha. Karena dengan 2 US dollar saja, kalian akan diberikan 1 poin. Nah, jadi gua harap kalian mengerti tentang cara mendapatkan Binance Alpha Points. Kemudian yang kedua, gua akan bahas tentang kriteria eligibility dalam event airdrop Binance Alpha. Dan di sini, gua akan ambil preferensi ataupun studi kasus dari beberapa token airdrop yang sudah dilakukan distribusi dalam event Binance Alpha. Pertama token Prom, kemudian yang kedua Gomble, ketiga Balance, keempat Zora, kelima Dolomite, yang keenam Sign, dan yang terakhir Haedal. Dan jika kalian perhatikan dalam kriteria eligibility event airdrop Binance Alpha, sebetulnya event airdrop Binance Alpha tidak memiliki kriteria eligibility yang tetap. Dan di sini kita akan lihat dengan token airdrop yang pertama, yaitu token Prom. Jadi bagi siapapun usernya yang melakukan trading di dalam token alpha dengan terakhir batas waktu tanggal 10 bulan April tahun 2025, maka mereka berhak untuk mendapatkan airdrop. Sekalipun dari salah seorang user tidak memiliki poin sedikit pun. Begitu juga dengan project yang kedua, yaitu project Gomble. Jadi bagi siapapun yang melakukan perdagangan token alpha dengan periode tertentu mulai dari tanggal 27 Maret hingga 16 April 2025, maka mereka berhak untuk mendapatkan airdrop. Namun kriteria eligibility telah berubah pada saat airdrop token Zora. Jadi untuk kriteria eligibility dalam event airdrop token Zora, bagi siapapun yang melakukan perdagangan setidaknya 50 US dollar dari token-token alpha dengan periode mulai dari tanggal 22 Maret hingga 20 April, dan setidaknya mereka menahan 50 US dollar dari token-token alpha, maka mereka berhak eligible dan menerima airdrop. Kemudian kriteria eligibility itu berubah kembali pada saat event airdrop Dolomite. Jadi bagi siapapun seorang user yang melakukan perdagangan setidaknya 100 US dollar dari beberapa token alpha dan menyimpan setidaknya 50 US dollar dari salah satu token alpha dengan periode yang sudah ditentukan mulai dari tanggal 15 April hingga 21 April 2025, maka mereka eligible dan berhak menerima airdrop. Kemudian kriteria eligibility itu berubah kembali pada saat event airdrop token Sign. Jadi setelah gua amati dari kriteria eligibility yang selalu berubah-ubah dalam event airdrop Binance Alpha,
mulai dari event airdrop Zora, Dolomite, Sign, dan juga Haidal. Jadi secara kesimpulan, apabila kalian mengerjakan ataupun menggarap event airdrop Binance Alpha, kalian perlu memperhatikan dan juga mempersiapkan, baik dari sisi Alpha Points dan juga volume perdagangan. Karena bisa saja kriteria eligibility di masa mendatang, kalian wajib memiliki setidaknya 100 Alpha Points, dan juga volume perdagangan setara dengan 100 hingga 200-an US dollar. Karena mengingat kriteria eligibility dalam event airdrop Binance Alpha yang selalu berubah-ubah. Meskipun demikian, ketika kalian eligible, cuannya cukup lumayan. Mulai dari event airdrop Prom, Gomble, Balance, Zora, Dolo, dan juga Sign. Ketika kita akumulasi dari ke-6 project tersebut, kita bisa mendapatkan setara dengan 500 US dollar. Karena dalam event airdrop yang sudah-sudah, dari satu project saja, kita bisa diberikan setara dengan 50 hingga 90 US dollar. Jadi menurut gua, event airdrop Binance Alpha merupakan salah satu event airdrop yang sangat worth it digarap. Nah, jadi gua harap kalian mengerti tentang kriteria eligibility dalam event airdrop Binance Alpha yang selalu berubah.